informasi penerimaan negara. Petugas Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah DIY menyita ratusan ribu batang rokok itu. Mari kita gembur rokok ilegal. Adik-adik muda mudi Karang Taruna di Sekadlasu, yang saya hormati juga adik-adik mahasiswa dari UNES. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada Mbak Bambang selaku Kepala Desa Kadilajo serta perangkat desa yang telah mengizinkan dan menyediakan tempat untuk kami menyelenggarakan acara sosialisasi gembur rokok ilegal. Untuk target penerimaan APBN di 2023 memang paling banyak itu masih dari pajak, sebagian besar dari pajak, terus dilanjut ada dari PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Untuk contohnya misalnya bapak itu bikin SIM atau mungkin kalau negeri bikin paspor, itu ada biaya administrasi yang dikenakan mencapai 107%, cukai mencapai 102%, biaya keluar 97%. Untuk negara sendiri itu juga berhak untuk mengatur dalam hal mengatur sesuatu yang bersinggungan atau juga langsung berkaitan dengan masyarakatnya sendiri. Itu contohnya, karena cukai ini sendiri produk yang perlu diawasi juga seperti itu. Mungkin saya lanjut dari objek dari cukai tersendiri itu ada apa aja. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, di dalamnya itu sendiri ada isinya yang dimana berkaitan dengan seperti apa ciri-cirinya dan juga apa aja yang diatur dalam cukai itu dan barang apa saja yang mengandung etil alkohol yang bisa kita kenal atau sering kita dengar yang minuman beralkohol gitu. Jadi memang yang kedua dua produk ini yang memang dikenai cukai juga. Dan untuk malam ini khususnya yaitu adalah mengenai hasil tembakau. Hasil tembakau itu sendiri apa? Yaitu rokok gitu. Dan kenapa ada cukai itu sendiri dan kenapa ada beberapa produk atau barang yang dikenai cukai? Di sini bisa kita lihat bersama-sama di nomor 1, konsumsinya perlu dikendalikan. Karena kenapa perlu dikendalikan? Karena dari kita sendiri juga tahu bahwasannya hasil dari contohnya tadi seperti etil alkohol dan juga minuman mengandung etil alkohol dan yang terakhir hasil dari tembakau sendiri itu rokok yang memang itu sangat berdampak dengan kesehatan kita. Jadi memang dari negara itu berhak untuk seperti yang saya jelaskan tadi memang untuk mengendalikan peredarannya agar tidak terlalu bisa dibilang terlalu banyak yang bisa nantinya itu berdampak berkelanjutan seperti itu. Itu sendiri bisa kita lihat ada filternya seperti itu, mungkin untuk pembeda dari keduanya, pembeda singkatnya, dan juga ada kelembak dengan rokok daun, rokok elektrik. Nah, dari rokok elektrik ini yang dikenai cukai atau dikenakan cukai itu bukan alatnya, tetapi mungkin cairannya. Biasa dikenal di kalangan masyarakat itu liquid gitu cairannya, yang dimana memang di dalamnya itu ada kandungan juga dari tembakau itu sendiri. Dan juga di sini ada cerutu, tembakau iris dan juga sisa seperti itu. Oke, mungkin ini bisa dibilang sebagai inti dari sosialisasi ini. Kenapa? Karena ini yang lebih menginformasikan bahwasannya seperti apa sih ciri-ciri dari rokok ilegal itu sendiri. Karena itu memang butuh kejelian dari pembeli juga gitu. Sama seperti kita membedakan uang palsu juga, Mas. Karena memang ada hologramnya, jadi memang kentara gitu. Sejauh ini kentara perbedaan antara pita cukai yang palsu sama yang enggak gitu. Bersama Desa Kadilajo,
syarat-syarat dan tata caranya Bapak semua. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat atau biasa yang kita kenal pengacara Bapak semua. Jadi emang pengacara itu sendiri negara juga mengatur tidak selamanya yang harus mereka yang sebagai pengacara memberikan bantuan hukum yang berbayar Bapak, tidak hanya yang berbayar dan harus mengeluarkan uang Bapak. Jadi sebenarnya dari negara juga mengatur bahwasanya untuk bantuan hukum itu ada secara cuma-cuma diberikan dari negara. Dan bisa Bapak lihat di sini ada beberapa peraturan-peraturan yang emang sengaja dibentuk dibuat targetnya nanti ada tujuannya juga biar hukum itu bisa merata ke seluruh masyarakat. Nanti selebihnya kami arahkan ke lembaga bantuan hukum yang ada di pos bakum di Pengadilan Negeri Klaten atau Pengadilan Agama Klaten, tergantung dengan masalah yang lagi dihadapinya. Jadi itu dari program saya. Nanti mungkin minta bantuan dari Bapak untuk mungkin menyebar pamflet saya. Misalnya nanti ada warga yang mungkin mau konsultasi atau bantuan hukum bisa ke saya, karena hukum sendiri masih dianggap sebagai hal yang menakutkan atau tabu ya Pak, apalagi terkait dengan hukum perdata, perceraian, permohonan perkawinan. Karena kemarin saya coba konfirmasi lagi ke Pengadilan Agama Klaten, itu ternyata di Pengadilan Agama Klaten itu hanya 10 kasus per tahunnya untuk bantuan masalah hukum gratisnya. Sebagian masyarakat harapannya karena yang sering terjadi di kampung, di desa ini kan kebanyakan masalah pertanahan, terutama soal batas Mbak. Ya itu sebenarnya nanti mohon diberikan pemahaman bagi lain sebagainya, itu mohon nanti itu diberikan pencerahan lah. Sosialisasi bantuan hukum sukses. Yaitu ngoko dengan keromo, dan ngoko sendiri dibagi dua menjadi ngoko lugu dan ngoko alus. Kemudian yang kedua ada kromo juga dibagi dua, kromo lugu dan kromo alus. Latihan paling sebuah menikah isi paham nggak nih saya ngomongin desa kromo? Kalau di depan seumuran antar teman, kalau udah kenal mungkin nggak apa-apa ya Mbak. Jadi itu biasanya kita menggunakan itu kalau kita lewat di depan orang tua atau orang yang nggak kita kenal, itu biasanya kita mengatakan nuwun sewu sambil badannya rajak bungkuk. teman-temannya dari sini. Ayo, Kenapa kamu gambarnya ini? Oh, pengen beli rumah. buat orang tua. Mau belinya di mana? Di kota ini apa di luar?
Tepuk tangan dong. Kurang apa? Kurang lama kayak gini geseknya. Cuma dideketin aja gini. Selanjutnya ikutin kakak ya. Siapkan fotonya, udah siap semua? Nah, siapkan si tembaganya. Sampai seperti ini. Bisa nggak? Bawa pensil atau pulpennya ini dililitkan ke pensilnya. Bentuk huruf U. Ini boleh. Kayak gini ya boleh. Nanti coba lihat ya. Nah ini coba sini dan coba. Siapa lagi yang udah bisa kelompoknya? Coba nih ya, lihat kakak dulu ya. Negatif sama negatif tadi daun aluminiumnya kenapa? Tolak. Nah, ya tadi enggak. Kalau benar enggak kan kebuka tuh. Jadi saling jauh gitu. Partisipasi dari ibu-ibu sekalian untuk sama-sama belajar membuat anyaman seperti ini. Tidak perlu sampai selesai, yang penting tahu saja stepnya bagaimana. Mungkin ini juga bisa menjadi terus habis itu masukkan di sini, dibikin silang gitu. Terus semua masuk. Salah satunya sudah tahu. Ya, untuk secara langsungnya mungkin saya sebagai yang kalian dapat tadi yang melekat pada tiap individu. Hukum itu juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Oke, lanjut. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memakai mobilnya di depan pagar rumahku, jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lura. Aku juga baru sampai kok. Ada ibu guru itu mengajar di depan kelas dan mengajar kepada adik-adik semua. Yang tahu dari teman-teman ada yang tahu menyampaikan pendapat itu apa? Coba satu orang. Sudah pernah belajar kok menyampaikan pendapat itu apa? Kalian ada suatu ide gagasan, kalian berani menyampaikan di depan
itu menjadi kerjaan. Terus? Menjaga teman. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang kula hormati panjenengan Bapak Kepala Desa Jadi barangkali dari saya itu dulu, nanti kita sambung dengan pembahasan yang itu tadi dan tentang aturan dan lain-lain. Barangkali dari saya demikian dulu. Berikut diwan Parlemen Cilegon sekarang siap kita. Yang kalau hormati Bapak Ketua BPD, yang kalau hormati Bapak Direktur Bumdes. Bahkan produk itu sebelum dijual sudah bisa dipasarkan sebetulnya, jadi sudah bisa dipromosikan. Nah, maka dari itu nanti mungkin lebih lanjutnya bakal dijelaskan sama Mbak Raiza yang memang fokusnya di manajemen pemasaran. Itu nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ini ingin melaksanakan program kerja individu saya sendiri yang bertemakan strategi pemasaran unit Bumdes. Saya sendiri ini kan masuknya ke strategi pemasaran era digital ya Pak. Dalam penerapan strategi pemasaran tersebut, itu ada yang namanya marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Dari produk Bumdes sendiri yang saya ambil untuk memasarkan itu kolam. Untuk place itu tempatnya sudah menurut saya sudah sangat strategis di daerah tersebut. Untuk promosinya itu kita akan membuatkan sosial media seperti Instagram, Facebook. Karena bahan kolam renang itu milik kita bersama, terutama wisata biasa. Pasti sudah nyempetin waktunya buat nanti masalah paham kan? Jadi untuk sekarang ini kita bakal mencoba buat bikin hidroponik quick sederhana dengan memanfaatkan sampah plastik berupa botol dulu. Atau metode yang ada di hidroponik. Jadi wick itu nama lain dari sumbu ibu-ibu. Kalau misalkan di foto terlihat ada tali hijau. Jadi tali hijau itu tuh nanti akan meresap air yang berisi nutrisi itu sehingga nanti dia naik ke atas ke bagian tempat biji atau tanaman itu disimpan. Jadi wick itu nama lain dari sumbu. Dalam proyek ini kita pakai kain flanel. Kalau di foto ini yang warna hijau itu.
posternya. Jadi nanti dia bisa digantung di tembok. Dan tentunya botolnya kan warna-warni ya Bu. Jadi menambah nilai estetika dari spot yang ditempati. Intensity 5 dan 5. Maksudnya SIBP ini adalah pedoman ya, pedoman kita buat berapa frekuensinya, berapa intensitasnya, dan juga tipe olahraganya seperti apa, dan juga dilakukan. Obesitas merupakan tumpukan lemak yang berlebihan sehingga dapat mengganggu kesehatan. Penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara asupan energi dengan pengeluaran energi. Kalau sudah ini semua, ibu-ibu bisa klik yang di bawah yang rencana kalian. Sudah nah, dan saya hasilnya 27,8 siang, 12 siang saya makan, dan itu tidak ada pembatasannya Bu. Makanannya juga ditentukan karena namanya diet itu tuh nggak bisa kayak kita walaupun kita puasa itu percuma ketika kita tidak habis puasa kita makan 11. Itu saja yang mau saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan. Nanti ketika ibu mau beneran mau ikut program ini, ibu bisa chat saya. Nanti tanya bersih sudah punya saya. Nanti bisa chat saya untuk kayak misal buat konsultasi juga nggak apa-apa Bu, tapi saya akan membantu sebisa saya ya, karena saya ini mahasiswa gitu. Jadi mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab, nanti saya akan mencari atau saya akan bertanya kepada dosen atau yang lebih expert lagi dari Saya akan mensosialisasikan mengenai pengertian kejadian, kejadian, syarat saksi kejadian, perbedaan antara kejadian di bawah tangan dan kejadian operasi, dan yang terakhir mengenai pertama instruksinya sudah cukup, yaitu 21 tahun atau boleh di bawahnya atau tidak, dan yang kedua tidak dalam pengangguran atau maaf orang gila, kemudian orang dulu yang tidak pernah melakukan beberapa atau dilakukan pengawatan. Itu memiliki kesempurnaan sebagai alat bukti. Kalau misalnya mau pengadilan, maka bukti perjanjian pembuktian pengawatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada kejadian di bawah tangan. Pendahuluannya itu ada pada hari ini Rabu 22 November 2023 di mana yang telah ditandatangani perjanjian antara disebut sebagai pendahuluan. Kemudian ada nama para pihaknya itu disebut sebagai komparisi. Artinya yang sudah itu tapi berhubung belum disertifikatkan apa nama ya belum itu gimana solusinya, apabila bikin perjanjian atau Sebenarnya ada surat kayak biasanya kalau orang bilang itu ada kwitansi. saya itu menjadi kalau yang beli katanya enggak tidak. Tapi waktu jual proses jual belinya ada saksi nggak Pak? Saksinya juga beli katanya.
juga sepertinya penjahat-penjahat di dunia maya ini bisa dibilang selangkah lebih maju, selangkah lebih cerdas dari masyarakat pada umumnya termasuk kita. Nah oleh karena itu latar belakangnya dibentuk undang-undang ITE ini. Yang pertama adalah berkembangnya teknologi dan informasi. Sekarang kita sudah memasuki era digitalisasi 5.0 Mbak semua. Oleh karena itu memang penting sekali undang-undang ini dibuat dan juga harus mengalami perkembangan dan perubahan secara berkala. Karena memang kita tahu sekali di dunia digital dan dunia maya itu memang bisa dibilang agak kejam. Karena memang semakin berkembangnya transaksi elektronik yang kita sekarang sebut dengan QRIS, dengan bank-bank digital dan sebagainya, itu diperlukan adanya sebuah hukum yang mengatur dan juga sebagai pelindung bagi masyarakat untuk menjalankan transaksi di bidang elektronik dan teknologi. Yang berbeda atau mengalami rambut ini enggak. Akhirnya banyak kasusnya mas. Akhirnya malah orang yang udah dirinya mau terima kasih atas perhatiannya mas semua. Sebelumnya mohon maaf juga besok kami belum bisa ikut bergabung untuk family gathering ya mas ya ke pantai, karena memang besok ada beberapa agenda juga yang harus kita jalankan di beberapa tempat di Desa Kadilajo.